Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita bertemu pada persekutuan kali ini. Saya mengucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara-saudari wilayah Indonesia dan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin berada di Amerika. Kebetulan saya berada di Pennsylvania, Philadelphia. Dan topik yang diberikan kepada saya, ada beberapa pilihan yang diberikan kepada saya sehubungan dengan penjelasan Lukas pasal yang ke-12 sampai itu hanya baru selesai sampai dengan ayat yang ke-21, betul ya Ibu Ayu? Jadi diberikan option kepada saya untuk bisa memilih untuk melanjutkan, dan saya pikir lebih baik karena kalau kita bicara tentang eksposisi itu butuh waktu yang lebih banyak sebenarnya untuk mulai menggali apa yang ada tertulis di dalam satu pasal. Karena itu saya memilih untuk mengambil topik atau perikop berikutnya dari Lukas pasal yang ke-12 yang belum dibahas. Lukas pasal 12, sebuah topik tentang hal kekhawatiran, ya, sebuah Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Kalau bisa nanti ditampilkan, Ibu Ayu bisa tampilkan ayatnya di screen supaya kita semua bisa melihat. Tapi saya akan membacanya karena ini supaya kita akan bisa melihat ada kata-kata kunci atau poin-poin penting yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya sehubungan dengan kekhawatiran atau kecemasan. Dalam bahasa Inggris digunakan dua kata di situ, ya, anxiety atau sebuah kecemasan, dan juga worry, kekhawatiran. Saya akan baca ayat ini ya. Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Janganlah kamu cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebuah pengajaran yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mungkin pada waktu itu dia melihat bahwa murid-muridnya mempersoalkan tentang kehidupan ini, apa yang akan mereka pakai, apa yang mereka makan. Dan struggle itu tentu menjadi sesuatu yang sebenarnya normal bagi setiap umat manusia. Secara normal kita juga berpikir, apa sih yang bisa saya makan,
apa sih yang bisa saya pakai. Tetapi Tuhan memberikan kepada peringatan atau nasihat kepada murid-muridnya bahwa hidup itu lebih penting. Hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya, jangan hanya karena kita mempersoalkan sesuatu yang bersifat sekunder, kita mempersoalkan makanan, kita mempersoalkan pakaian, dan segala sesuatu yang bersifat bukan primer, akhirnya menyebabkan hal yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu hidup kita sendiri, mengalami risiko atau dikorbankan. Jadi cara kita memikirkan atau cara kita mengambil keputusan di dalam setiap kehidupan kita itu akhirnya berdampak kepada hal yang paling utama, yaitu kesehatan kita, kehidupan kita. Makanya sekarang ini saya ingin memberikan kepada kita beberapa hal yang penting yang Yesus ajarkan untuk kita bisa mengatasi atau bisa menghindarinya. Artinya, tadi saya katakan bahwa normal seseorang mungkin berpikir apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Tetapi kecemasan yang berlebihan atau yang disebut dengan anxiety disorder, gangguan kecemasan, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mempengaruhi kesejahteraan kita, mempengaruhi kesehatan kita. Sehingga Tuhan bilang, tubuh itu atau kehidupan itu jauh lebih penting daripada hal-hal lain yang kita pikirkan yang bisa berdampak atau mempunyai efek yang buruk terhadap kehidupan kita. Saya kalau bertanya buat kita, siapakah di antara kita yang tidak pernah khawatir? Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kecemasan? Kalau ada di antara kita yang tidak pernah mengalami kecemasan, maka saya pikir mungkin dia bukan manusia. Barangkali dia adalah robot. Karena saudara-saudaraku, kita diberikan perasaan, feeling. Dan feeling itulah yang menyebabkan kita bisa sense akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahaya, ancaman, atau situasi, kondisi, kesulitan, kesukaran, dan secara natural itu berdampak kepada perasaan kita, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah jangan sampai kekhawatiran, kecemasan itu menjadi eksesif, berlebihan, sehingga menjadi sesuatu yang dominan dan take control akan kehidupan kita. Akibatnya mengakibatkan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini menjadi korban dari respon kita yang berlebihan terhadap situasi sekitar kita. Jadi mari kita lihat beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan, sangat luar biasa, sangat bagus. Nah, kenapa Tuhan memberikan perhatian kepada kekhawatiran atau juga dengan kata lain kecemasan, anxiety? Karena kalau kita lihat di dalam statistik atau catatan yang walaupun itu terjadi pada beberapa tahun yang lalu ya, sebuah penelitian dikatakan bahwa anxiety orders atau gangguan kecemasan, gangguan kekhawatiran yang berlebihan adalah gangguan mental yang paling umum di dunia. Gangguan mental yang paling umum di dunia itu adalah kecemasan atau kekhawatiran yang berefek atau mempengaruhi sekitar 359 juta orang di dunia. Apakah kita adalah salah satunya? Sedangkan di Amerika sendiri ada 40 juta orang di Amerika Serikat itu mengalami gangguan kecemasan. Hari Minggu kemarin saya khotbahkan bahwa paling hampir tidak ada korelasi antara peningkatan income dan kebahagiaan. Jadi pada waktu dilakukan sebuah riset yang diadakan di Amerika ini pada beberapa tahun yang lalu, ketika itu riset itu menunjukkan bahwa peningkatan income masyarakat Amerika itu meningkat 2 kali lipat. Tetapi dalam situasi yang sama, kecemasan atau kehancuran atau ketidakbahagiaan itu
mengalami kemerosotan 10 kali lipat. 2 kali lipat kenaikan income, tetapi itu ternyata diteliti kebahagiaan itu mengalami kemerosotan atau kehancuran 10 kali lipat. Berarti hampir tidak ada korelasi antara income yang tinggi, pendapatan yang banyak, uang yang banyak, makanan yang cukup, pakaian yang bagus, rumah yang mewah, mobil yang bagus, dan lain-lain dengan tingkat kepuasan atau kebahagiaan seseorang. Ini jelas bahwa ketika kita hanya cuma mencari hal-hal yang dicari oleh dunia, seperti Alkitab katakan yang baru saja saya baca, dia bilang di situ ada pattern of the world. Jadi ada pola hidup manusia yang digambarkan, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada pola tersendiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, mencari sesuatu dengan cara yang berbeda, dengan cara mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri, dengan fokus atau priority yang mereka ciptakan sendiri, sehingga ternyata mengakibatkan kerusakan-kerusakan atau dampak-dampak yang tidak baik dalam kehidupan mereka, baik kesejahteraan mereka maupun keadaan fisik. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa kata cemas kita sering dengar, kata khawatir bisa saya katakan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun kita kadang-kadang tidak, barangkali belum memikirkan lebih dalam tentang dampak yang bisa diakibatkan oleh hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa di Amerika sendiri itu 40 juta orang Amerika mengalami gangguan kecemasan. Dan tadi saya katakan bahwa meningkatnya income ternyata tidak punya korelasi dengan peningkatan kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi sah-sah saja orang memperjuangkan sana-sini, demo sana-sini untuk peningkatan kehidupan secara materi, income dan sebagainya, tapi kita perlu catat baik-baik. Memang itu pattern of the world, pola dunia. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan atau yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencoba untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan dan cara mereka sendiri, dan mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang bersifat yang saya sebutkan tadi, ya, hal-hal yang sekunder atau ya hal-hal fisikal itu jauh lebih penting dibandingkan dengan memperhatikan kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan, tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Jadi dari 40 juta orang Amerika yang mengalami kecemasan itu, dikatakan bahwa hanya 36,9% penderita gangguan kecemasan yang menangani penanganan atau pengobatan atau mengalami treatment. 36,9%. Jadi berarti masih ada sekitar 61 ya atau 60,1% yang tidak tersentuh atau yang akhirnya hari demi hari mereka terus diganggu oleh kecemasan dan kekhawatiran itu. Dan kalau itu terjadi, apa dampak yang bisa terjadi dalam kehidupan kita semua? Nah, kalau kita melihat di sini bahwa mestinya begini, semakin tua itu semakin tua seseorang, semakin harusnya dia semakin bijak. Tapi di sisi lain, sebuah realitas, sebuah fakta bahwa kenyataannya semakin tua kita semakin cemas. Semakin tua memang seharusnya kita semakin bijak, tetapi di sisi lain kenyataannya semakin tua kita semakin cemas. Apa yang saya katakan bisa kita bandingkan. Coba, apakah kita pernah berpikir bayi itu khawatir apa yang akan dia makan, apa yang akan dia minum, tagihan listrik berapa banyak yang dia harus bayar, sewa rumah, dan biaya-biaya kehidupan sehari. Seorang anak, seorang bayi tidak berpikir dengan hal-hal seperti itu. Tetapi semakin kita menuju kedewasaan, semakin banyak persoalan yang masuk di otak kita, masuk dan menyerang hati kita,
sehingga membuat kita lebih cemas. Orang yang sudah lebih tua, mungkin pensiun, kita pikir dia tidak akan cemas lagi. Tapi ternyata justru ada banyak hal-hal yang bisa buat cemas. Misalnya, aduh, apakah saya akan meninggal lagi 2 minggu akan datang dengan ketika kita merasa ada sedikit sakit di tubuh kita. Atau ada juga yang cemas akan posisinya. Karena dulu ketika dia masih gagah, masih kuat, masih bekerja, mendapatkan posisi sebagai seorang leader yang disegani dan dihormati, tetapi setelah selesai itu dia katakanlah pensiun, mengalami power syndrome, dan itu kecemasan. Berapa banyak orang yang mengalami situasi seperti ini akhirnya cepat mati, ya, kondisi tubuhnya semakin lemah. Jadi apa yang saya katakan tadi itu betul. Semakin tua seharusnya semakin bijak, tetapi kenyataannya semakin tua kita semakin cemas. Jadi kita bisa lihat orang yang berusia 40, 50 ke atas, saudara-saudaraku, itu sebenarnya kadar kecemasannya itu sebenarnya semakin banyak. Sehingga bisa menyebabkan perubahan-perubahan di dalam kondisi fisiknya. Walaupun ya kita bisa lihat bahwa itu normal, orang semakin tua mungkin jalan semakin tulang-tulang semakin sakit, sendi-sendi semakin sakit, dan pergerakan kita terbatas. Tetapi ada hal-hal lain yang kita tidak mengetahui, bahwa sebenarnya pemicu cepatnya kita tidak berfungsi atau kondisi tubuh kita semakin lemah, semakin tidak berdaya, semakin tidak efektif dan produktif, itu karena ada beberapa hal lain yang hilang dari kehidupan kita. Makanya ada sebuah tulisan yang saya pernah baca, di situ dikatakan kita ini harus face challenge, kita harus berani menghadapi challenge. Di sebuah artikel yang berjudul Train Your Brain Face Hard Stuff, Hard Thing in This Life. Ya, latih otak kita untuk menghadapi hal-hal yang sulit. Sebab biasanya setelah kita menjadi lebih tua, kita sudah tidak lagi berpikir untuk melakukan ini, melakukan itu, kita berhenti dari begitu banyak aktivitas, sehingga justru menyebabkan kita cepat pikun. Sehingga apa yang saya lakukan, itu weird, tetapi saya coba lakukan. Nah, ini sebagai contoh saja saya lakukan. Saya ini kan menulis dengan tangan kanan. Tetapi untuk menghadapi challenge, ya, train my brain to face challenge, saya challenge diri saya dengan ambil waktu kira-kira 10 menit, mungkin bisa setiap hari atau beberapa hari setelah itu, tetapi terus lakukan untuk melatih hal yang belum pernah saya lakukan, atau untuk melatih apa yang otak saya belum saya paksa untuk kerja. Jadi saya coba menulis. Bayangkan, pada waktu saya mulai mencoba menulis tulisan dengan tangan kiri, aneh, saya membayangkan dalam pikiran saya huruf A seperti ini, tapi hasilnya itu tidak kelihatan seperti A, seperti garis yang kacau. Huruf B, huruf C, tapi saya perlahan-lahan mulai mencoba. A, B, C. Yang lucunya ketika saya membuat garis, kalau dengan tangan kanan saya bisa garis lurus, sebab saya juga seorang yang suka desain grafis, ya, saya bisa menulis, bisa menggambar dan sebagainya, dan saya coba untuk menarik garis lurus dengan tangan kanan itu mudah dan lurus. Tetapi pada waktu saya menggunakan tangan kiri, saya aneh. Saya tidak pernah menduga bahwa yang di pikiran saya itu harusnya terjadi garis lurus, tetapi hasilnya adalah seperti gelombang. Tapi saya mulai coba latihan. Jadi beberapa kertas itu, kalau saudara datang dan ketemu saya, saudara bilang, apa sih yang sedang dilakukan oleh Pak Teni? Ini aneh. Karena kertas itu penuh dengan coretan. Tapi perlahan saya mencoret, menggaris, dan secara vertikal, horizontal, dan akhirnya garis-garis itu menjadi lurus kembali. Jadi saya mengaktifkan segala sesuatu di dalam diri saya. Nah, tapi saya mau kembali kepada apa yang dikatakan di sini. Sekedar kita tahu saja secara cepat, kita tidak perlu jadi pakar. Tetapi ada beberapa tipe dari kecemasan atau kekhawatiran, anxiety ini. Ada beberapa tipe. Yang pertama disebut gangguan kecemasan normal, ya, kecemasan umum, generalized anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan yang secara umum. Itu adalah orang-orang yang menghadapi tipikal orang-orang yang khawatir, ya, yang khawatir secara tidak realistis. Khawatir secara tidak realistis kepada tugas-tugas sehari-hari, ya. Misalnya, aduh, besok ini apa yang mesti saya lakukan ini. Padahal kita nggak tahu
Padahal kita belum tahu bahwa apakah besok itu ada bahaya, kita tidak lihat. Tapi tiba-tiba begitu kita bangun, kita sudah khawatir saja. Bisa nggak saya kerjakan pekerjaan ini? Jangan-jangan ada orang yang mencoba untuk menghancurkan. Jangan-jangan gagal. Jangan-jangan bisnis saya gagal. Jadi ini adalah typically unrealistic, ya, unrealistic worry about everyday task, tugas-tugas yang terjadi setiap hari. Itu disebut generalized anxiety disorder. Yang kedua, panic disorder, ya. Panic disorder itu kita merasa tiba-tiba ada sebuah ketakutan yang mendadak yang menyebabkan panic attack, ya. Tiba-tiba panik sekali, dan biasanya itu ditandai dengan keringat dingin keluar, gemetar dan sebagainya. Dada kita bergoncang, dan itu tentu akan, kalau itu dibiarkan terus-menerus, kan pasti akan mengganggu kesehatan jantung kita, pencernaan kita. Yang ketiga itu social anxiety disorder, ya. Jadi gangguan kecemasan sosial, itu kita merasa kekhawatiran yang berlimpah-limpah, kekhawatiran yang begitu banyak tentang situasi sosial. Misalnya pekerjaan, harga kok makin naik, barang-barang di pasar, makanan di pasar makin naik, atau ada kekacauan, ada demo sini, ada demo sana, ada kebakaran di sini, kebakaran di sana. Ini social anxiety disorder. Jadi kita mungkin pernah punya trauma, kejadian peristiwa-peristiwa pada tahun-tahun yang lalu, ya, kerusuhan tahun-tahun lalu ketika kita lihat ada demonstrasi sana sini, itu membuat kita menjadi mengingat kembali dan membuat kita traumatik, ya, ketakutan, dan sampai mungkin bahkan ada yang tidak berani keluar dari rumah karena peristiwa yang kita tahu beberapa tahun yang lalu ketika terjadi kerusuhan besar-besaran di Indonesia pada nggak salah bulan Mei, ya, waktu lalu itu. Dan itu tertanam karena kita traumatik, ya, terhadap situasi itu, sehingga menyebabkan social anxiety disorder, kegangguan kecemasan secara sosial, sehingga menyebabkan kita tidak bisa lagi, tidak mau melakukan aktivitas, kita mengunci diri, atau kita ketakutan terus-menerus. Yang berikut itu post traumatic stress disorder, jadi gangguan stres yang setelah trauma, ya, itu sama seperti tadi, ya, kita khawatir akan adanya bahaya-bahaya yang akan datang. Dan yang paling berat itu fobia. Akhirnya kita itu fobia, ya, kita takut sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang-kadang naik ketinggian kita takut, atau kadang-kadang gelap kita takut. Itu sudah benar-benar kronis. Jadi kalau kita bagi secara dua, kecemasan atau kekhawatiran yang kita alami dalam hidup kita ini, itu ada dua bagian sebenarnya dari segi durasi, ya. Ini dilihat dari segi durasi. Ada dua bagian, yaitu kekhawatiran atau kecemasan yang akut dan kecemasan yang kronis. Kecemasan yang akut itu kecemasan yang tiba-tiba terjadi dan cepat. Misalnya tiba-tiba ada demo, tiba-tiba ada kebakaran, atau tiba-tiba ada usaha kita yang menyerang, atau investasi kita yang tiba-tiba menurun. Jadi itu bersifat kecemasan yang akut yang terjadi tiba-tiba. Durasinya bersifat singkat. Ya, mungkin 2-3 hari atau mungkin beberapa jam bisa hilang, ya. Tetapi yang kedua itu adalah kecemasan yang bersifat kronis. Kecemasan bersifat kronis itu terjadinya perlahan-lahan dan bertahap. Kadang-kadang kita tidak tahu. Dan itu sudah terakumulasi barangkali sejak kita kecil, terus kemudian ketika kita sekolah, kita mengalami tekanan-tekanan di sekolah kita. Ketika kita bekerja, kita mengalami tekanan-tekanan sosial di sekitar kita, gangguan atau tekanan-tekanan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini adalah kecemasan secara perlahan bertahap atau kecemasan kronis. Durasinya itu berdurasi jangka panjang dan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup. Nah, yang ini berbahaya. Dari yang akut menjadi kronis, dan kita tidak sadar bahwa itu tinggal di dalam diri kita dan akhirnya mengganggu kehidupan kita. Nah, Yesus sangat concern dengan murid-muridnya, sehingga dia ingin supaya murid-muridnya itu bisa terlepas dari situasi ini dan tidak termakan oleh pola dunia, the pattern of the world. Jadi itu sebabnya kita akan lihat di sini bagaimana orang-orang yang mempunyai gangguan kecemasan itu
itu seharusnya begini, kecemasan itu kan sebuah respon terhadap ketakutan itu sebenarnya sebuah respon terhadap situasi yang berbahaya. Biasanya orang bilang begitu. Jadi tapi kecemasan itu respon kepada situasi hati. Jadi kita terlalu apa namanya? Terlalu menerjemahkan bahaya di sekitar kita sehingga akhirnya itu masuk ke hati kita lalu timbullah kecemasan di dalam diri kita. Tetapi biasanya pada umumnya orang-orang yang cemas normal itu lihat sesuatu dia cemas normal. Sekali kita lihat sesuatu bisa cemas karena terjadi sesuatu secara tiba-tiba. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau orang yang memiliki gangguan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ini, mereka itu akan apa namanya bisa mempunyai proporsi respon terhadap situasi secara berlebihan yang tidak real, sesuatu yang faktanya bukan seperti itu, tapi kita sudah merekam dalam pikiran kita dan akhirnya tercetus dalam tindakan emosi kita secara eksesif, secara berlebihan. Nah, sebenarnya jadi seorang yang dengan gangguan kecemasan ini biasanya mereka punya reaksi yang berlebihan. Apa itu istilahnya? Exaggerated, itu membesar-besarkan atau membuat sesuatu itu lebih hebat, lebih mengerikan, lebih besar. Tetapi mereka sebenarnya tidak, dan mereka akhirnya itu akan menjadi suatu bahaya buat mereka jika they cannot control. Mereka nggak bisa kontrol situasi itu. Jadi orang yang mengalami gangguan kecemasan itu selalu exaggerate, selalu membesar-besarkan, selalu membesar-besarkan situasi. Nah, ternyata itu ada juga di dalam, itu ditulis oleh di dalam Imamat pasal 26 ayat 36 bilang begini. Imamat 26 ayat 36 berkata begini. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Jadi ada halusinasi, ya, ada delusi. Jadi mereka itu merasa, Alkitab mengatakan dalam Imamat 26 ayat 36, bunyi daun, ya, bunyi daun yang ditiupkan angin pun mereka rasa seperti sedang mengejar mereka. Padahal Alkitab bilang di situ, padahal sesungguhnya tidak ada orang yang mengejar. Jadi bunyi daun sudah dianggap, siapa nih? Ada orang yang mengejar saya. Ini exaggerated. Ini orang-orang yang mengalami kecemasan secara kronis sehingga mereka tidak bisa mengontrol situasi yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan itu sangat mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari, sangat mempengaruhi kesejahteraan mereka, kebahagiaan dan kesehatan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bisa menunjukkan banyak ayat tentang kecemasan dalam Alkitab, tapi karena kita punya waktu yang terbatas. Jadi sekali lagi saya ulangi, kecemasan itu adalah sebuah respon alami terhadap stres dan dapat bermanifestasi sebagai respon fisik dan psikologi. Tetapi fungsi kecemasan ini, saudara-saudaraku, sebenarnya diberikan kepada kita untuk membantu kita. Membantu kita, karena kalau kita tidak punya kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan, maka kita akan cepat mati. Contohnya, begitu kita lewati jalan highway, ada kendaraan yang berlari dengan cepat sekali, kita mau menyeberang. Kalau kita nggak punya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kita nggak peduli, sementara mobil melaju dengan kecepatan tinggi, kita nyebrang saja, matilah kita. Jadi kalau kita tidak punya perasaan ini, kita menjadi orang yang cepat mati. Atau yang mudah akan menghadapi problem, masalah-masalah yang tragis. Jadi ada kecemasan Tuhan berikan kepada kita itu dengan kadar yang normal, supaya kita bisa mengontrol situasi kesulitan yang ada di diri kita. Baik, saya mau bilang begini. Satu hal, feeling is real, perasaan itu real, tapi feeling is deceive. Perasaan itu menipu. Itu sebabnya kecemasan, kekhawatiran itu perasaan. Itu real, itu ada. Kita tidak bisa mengabaikannya, kita tahu itu ada. Saya mengerti, saya juga bisa cemas. Sampai saat ini, saya bisa cemas. Jika ada sesuatu terjadi, itu natural. Feeling is real,
Tetapi jangan sampai kita mengikuti feeling itu yang menjadi master, yang mengontrol kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak boleh cemas. Jangan khawatir. Dengan kata lain, don't let the worry or anxiety take control of your life. Karena dia bilang, Tuhan Yesus bilang, hidup itu lebih penting. Tubuh itu lebih penting. Jadi kecemasan itu feeling yang normal, tetapi jangan biarkan itu mengontrol kehidupan kita sehingga mengakibatkan kita mengalami hal-hal yang fatal yang sudah saya sebutkan tadi, seperti ketakutan, kekhawatiran, sakit dan sebagainya, tekanan darah naik, pencernaan terganggu, mengganggu aktivitas kehidupan kita. Sehingga kalau orang lihat bahwa ketika dia mempunyai ketakutan, kecemasan yang berlebihan, dia tidak akan bisa berpindah dari comfort zone-nya, zona nyaman dia. Karena dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Orang bilang, aduh, terjadi tabrakan. Dan dia baru mau belajar mobil. Lalu dia bilang, aku nggak mau belajar mobil. Karena nanti bisa nabrak atau ditabrak. Nah, seumur hidup dia tidak akan bisa menyetir mobil. Karena kekhawatiran, ketakutan. Jadi di sini poinnya adalah begini. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu jangan kita jadikan sebagai tembok, tetapi harus menjadi kompas. Fear is not a wall. Don't let fear become a wall, tetapi make fear as a compass. Jadi jangan kita jadikan ketakutan itu sebagai tembok. Jangan kita melihat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sebagai tembok. Artinya ketika kita melihat itu sebagai tembok, kita berhenti dan tidak berbuat apa-apa. Tapi ambil ketakutan dan kekhawatiran itu sebagai kompas. Artinya yang menggait kita. Contoh tadi, orang yang mau menyeberang jalan. Kalau dia jadikan ketakutan itu sebagai tembok, dia tidak akan seumur hidup bisa menyeberang. Mungkin di seberang sana ada kesempatan yang hebat buat dia. Di seberang sana ada berkat buat dia. Di seberang sana ada opportunity buat dia. Tetapi karena ketakutan yang dia lihat sebagai tembok, dia tidak berbuat apa-apa. Dia stuck di situ. Dan akhirnya hidupnya tidak produktif, hidupnya tidak menciptakan sesuatu. Tapi kalau dia jadikan kekhawatiran, kecemasan itu menjadi kompas, artinya oke, kalau di sini bahaya, maka aku harus mencari jalan lain. Itu tujuannya. Jadi Tuhan berikan kita perasaan khawatir, takut dan sebagainya. Tujuannya untuk tidak membuat kita jadi stuck atau berhenti, tetapi tujuannya untuk membuat kita terhindar dari segala macam bahaya. Tetapi Tuhan mau supaya semua kekhawatiran itu justru kita ambil, kita jadikan kompas, arah, guidance. Sehingga orang yang menilai ketakutan itu sebagai kompas, ketika dia lihat ada hambatan di depan dia akan melihat, kalau begitu aku harus mencari jalan lain. Ini yang saya maksudkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bilang buat kita semua di sini, bahwa kalau kita merubah pola berpikir kita, pikiran kita ini, mindset kita ini, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang maksimal. Kita akan menjadi the best version of us, menjadi versi yang terbaik dari kehidupan kita, ya. Jadi kita bisa melihat demikian, bahwa beberapa hal yang kita lihat, bahwa kecemasan yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan kegelisahan, perasaan khawatir, kemudian kadang-kadang sulit berkonsentrasi, atau bahkan kita tidak bisa tidur nyenyak oleh karena memikirkan segala sesuatu yang membuat hati kita jadi cemas dan akhirnya membuat kita mengalami gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Bagaimana caranya kita bisa terlepas dari atau bebas dari kecemasan ini? Ingat baik-baik, tanpa kita sadar bahwa ada orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya dia mengalami kecemasan, dan dia baru sadar ketika kecemasan itu memberi dampak kepada kehidupan dia sehari-hari, kepada kesehatan dia dan sebagainya. Nah, inilah hal yang perlu kita lakukan, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bagaimana caranya kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan. Yang pertama, Tuhan sedang mengajarkan murid-muridnya untuk mengubah mindset-nya, mengubah mindset mereka, transform our mindset. Transform our mindset. Karena dia bilang begini tadi,
apa yang kamu nggak perlu khawatir seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya ada pattern dari dunia, tetapi Tuhan memberikan kingdom pattern, pola kerajaan sorga, pola Kristus, bagaimana menghadapi situasi dan kesulitan yang ada. Jadi di dalam Alkitab juga dalam kitab Roma pasal 12 di situ dikatakan do not conform to this world, ya, jangan pikiran kita conform, form itu bentuk, terbentuk, itu setuju, terbentuk dengan pola pikir dunia, tapi be transform, ya. Jadi bukan tapi transform, diubahkan, be transform of your mind, ya, be transform of your mind, mindset kita ini. Jadi hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, orang bilang begini, sukses itu bukan alasannya bukan karena uang. Orang menghabiskan banyak waktu, orang menghabiskan the most of their life. They spend the most of their time in their life untuk hanya mencari kunci bagaimana sukses. Dan mereka berpikir kunci sukses itu uang, kunci sukses itu talent mereka, bakat mereka, atau keberuntungan. Sebenarnya enggak, kunci sukses itu bukan talent, bukan semua yang ada di depan kita atau uang, tapi the secret of success is yourself, diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mencapai sebuah kehidupan yang bebas dari segala tekanan dan akhirnya hidup dengan begitu dengan tanpa khawatir, itu dimulai dari diri kita sendiri. Semua kehidupan kesuksesan dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari uang, bukan dari hal yang lain. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk dirimu sendiri, jangan ikut orang lain. Jangan dengar apa yang orang katakan, tapi transform your mindset. Ubah cara berpikir kita. Jadi bagaimana caranya? Setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, setiap pagi kita bangun itu pasti dengan sebuah pilihan, keputusan. Every morning we wake up with a choice. Setiap pagi kita bangun dengan keputusan. Siapa saja, keputusan apa saja pasti ada. Hari ini juga Bapak Ibu ada di sini karena keputusan, saya mau ikut acara ini. Itu keputusan. Hari ini kita pakai pakaian, kita ada di sini karena kita juga putuskan pakaian apa yang saya pakai. Mobil kendaraan apa yang saya akan gunakan untuk ke satu tempat. Hidup ini penuh dengan keputusan. Setiap pagi ketika kita bangun dengan sebuah pilihan. Sebuah choice. Jadi ketika kita membuka mata kita bisa membiarkan dunia mengatakan kepada kita siapa kita, atau kita memutuskan Tuhan yang berbicara kepada kita siapa kita. Nanti itu poin kedua, saya bilang put God first. Ya. Jadi kita mulai merubah mindset kita. Yang pertama yang kita cari ketika kita bangun adalah kita cari Tuhan. Jadi bagaimana caranya Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk itu bebas dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Yaitu yang pertama Tuhan ajarkan kepada mereka supaya transform mindset, mengubah cara berpikir kita. Bagaimana kita melihat dunia ini. Jadi saudara-saudara, you can start the day by reacting to life, or you can start your day by creating a life. Ini yang paling penting. Jadi kita bisa memulai kehidupan kita, hari-hari kita, dengan cara bereaksi terhadap kehidupan, atau menciptakan, berkreasi terhadap kehidupan. Ya. Reacting to life, or creating life. Jadi ini yang kebanyakan banyak orang mengalami gangguan dalam kehidupan dia, menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi tidak berani, menjadi tidak confident. Karena pada waktu dia bangun pagi, dia bukan creating life, tetapi reacting to life. Artinya begini, bangun pagi scroll ya, lihat TikTok, lihat media sosial, lalu dia lihat, ada orang dia beli mobil baru, dia bisa punya ini, punya itu, dan itu mengganggu kita. Lalu kita compare diri kita bisa jadi confident, kita bisa marah, kita bisa jadi jealous, dan kita bisa khawatir. Ketika kita scroll, ada berita ini, berita itu, kita jadi khawatir, because kita bangun pagi dengan reacting to life, bukan creating life. Nah itu sebabnya ketika kita bangun pagi, kita utamakan Tuhan dulu, bertemu dengan Dia, berdoa kepada Dia, Dia berikan kepada kita hikmat dan resiliensi, ketahanan, sehingga kita menciptakan hidup kita, kemampuan untuk menciptakan hidup kita. Bukankah Alkitab mengatakan firman Allah pada mulanya, firman itu
Eh, segala sesuatu yang jadi ini karena berfirman Tuhan maka jadilah. Itu sebabnya saya percaya the power of the word of God, the power of the word of God, kuasa dari apa yang Tuhan katakan. Sehingga pagi hari yang saya cari haruslah apa yang Tuhan bilang kepada saya, supaya saya bisa create a life, menciptakan hidup saya. Kalau saya bangun pagi, saya harus menciptakan hidup saya. Oh, hari ini saya harus jadi lebih baik. Hari ini saya pasti sukses. Hari ini saya pasti berhasil. Hari ini saya pasti kuat. Hari ini saya tidak cemas. I create my life, not react to life. Daripada saya lihat orang, wah ada begini, lalu saya lihat, wah ada kerusuhan di sini, ada kebakaran di sini, ada kekacauan di sini, wah harga turun dan sebagainya. Itu mencemaskan kita. So we can choose. Every morning we wake up with a choice. Yeah, we can start our day with reacting to life, or we start our day with creating our life. Yeah, reacting to life, creating life. Ini penting sekali. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada murid-muridnya, hey, your mindset mesti berubah. Jangan seperti pola dunia ini, ya. Jangan mengikuti pola dunia ini. Apa yang mereka pikirkan tentang kehidupan mereka. Mereka khawatir ini, mereka khawatir itu, mereka khawatir macam-macam hal. Itu artinya they are reacting to life. Tetapi Tuhan bilang kepada mereka, hal yang paling indah yang dia bilang, cari dulu kerajaan sorga, ya. Itu artinya creating life. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya penting sekali kita memulai kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Jadi, pada waktu kita bangun pagi, kita harus berkata kepada diri kita sebelum dunia bilang kepada diri kita. Ada satu kalimat yang diucapkan begini, you must speak to yourself before the world speak to you. Atau saya lebih tepat katakan begini, let God speak to you before the world speak to you. Pada waktu kita bangun pagi, jangan biarkan dunia bicara kepada kita. Karena dunia akan menipu kita. Dunia akan mengganggu kita. Dunia akan mengintimidasi kita. Dunia akan bilang kita jelek. Dunia akan bilang kita pasti gagal hari ini. Dunia akan bilang kita akan mengalami trouble. Kita akan mengalami masalah. Kita akan mengalami kekacauan. Dunia akan berkata demikian. Tetapi ketika kita bangun pagi, let God talk to us first before the world speak to you. Jadi biarkan Tuhan berbicara kepada kita sebelum dunia berbicara kepada kita. Itu sebabnya kita bisa bangun pagi, kita katakan begini. Daripada kita katakan, waduh hari ini masalah lagi. Kita mau katakan, today is a fresh start. Hari ini adalah start yang segar, start yang baru. Kita katakan bahwa kasih karunia Tuhan, berkatnya, anugerahnya selalu baru tiap hari. Kita katakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia memberkati kita dan dia berkata, lihatlah aku menciptakan segalanya baru. Ini bukankah ini sebuah excitement, sebuah kehidupan yang penuh dengan gairah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua atau poin kedua sebagai poin penutup, saudara-saudaraku, Tuhan bilang kepada kita begini. Tuhan bilang di dalam ayatnya yang tadi dikatakan di dalam sebuah ayat yang juga itu terkenal, ayat yang terkenal yang juga dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Di sini dikatakan pada ayat 31 Lukas pasal 22, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Carilah kerajaan, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaannya. Saudara-saudaraku, yang pertama tadi transform your mindset, yang kedua put God first. Utamakan Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Jadi kalau kita cari Tuhan dulu, we have no time for worry. We have no time for anxiety. Kalau kita cari Tuhan dulu, kita nggak punya waktu, nggak punya ruangan untuk kekhawatiran. Karena pada pagi hari kita ingat firman Tuhan, Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan karena Dia yang memelihara engkau. Siapa yang memelihara kita? Tuhan. Bukan bos kita, bukan dunia. Ya, dunia bisa berubah-berubah, saudara. Perusahaan bisa naik turun, tetapi kerajaan sorga tidak pernah naik turun. Kerajaan sorga tidak pernah goncang. Kerajaan sorga tidak pernah bimbang, tidak pernah goyang, Bapak Ibu saudara-saudari. Itu sebabnya cari Tuhan dulu, dan kita akan mendapatkan kekuatan. When we put God first in our life, we have no room for worry. We have no room for anxiety. Kita nggak punya ruangan untuk segala kekhawatiran. Kenapa? Karena ketika kita cari Tuhan dulu, Dia memberikan kita wisdom.
Dan resilient itu ketahanan kita, mampu mengadaptasi setiap lingkungan dan situasi yang ada dalam diri kita. Jadi ini dua hal yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana mereka keluar dari bahaya kecemasan berlebihan yang itu bisa menyebabkan kelumpuhan di dalam aktivitas hidup mereka dan juga mengganggu kebahagiaan mereka, mengganggu kesehatan mereka. Tuhan bilang dua hal ini. Yang pertama, transform your mind. Do not follow the pattern of the world. Jangan ikuti pola dunia seperti yang orang dunia cari. Tapi kamu harus bersyukur, dan Tuhan memberikan contoh-contoh. Lihat itu bunga bakung, lihat itu burung gagak. Artinya, mari kita punya pikiran itu, kita punya mindset itu, jangan mindsetnya pola dunia. Tapi mindsetnya kita lihat di sini bahwa Tuhan memberkati bahkan burung gagak, bunga bakung, atau bunga lili, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati, Tuhan membuat mereka begitu indah. Apalagi kita, God value your life. Tuhan itu menghargai hidup saudara. Karena kita adalah ciptaan kita adalah ciptaan Tuhan, dan Dia memberkati kehidupan kita. Jadi transform our mind. Dan yang kedua, put God first, ya. Cari Tuhan dulu, dan kita tidak akan punya ruangan untuk kekhawatiran dan ketakutan. Put God first in everything what we do, ya. In everything, in every plan, in every thought, dalam setiap rencana kita, pikiran kita. Utamakan Tuhan dulu. Dan dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu khawatir akan power syndrome, kita tidak perlu khawatir akan kesehatan kita tidak perlu khawatir akan keuangan, kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Semuanya Tuhan yang kontrol, semuanya Tuhan yang atur. Itu sebabnya mari kita setiap pagi bangun seharusnya mempunyai a lot of reason to be grateful, ya. Banyak alasan yang membuat kita bisa mengucap syukur. Jadi transform mindset kita dengan cara mengucap syukur setiap hari, melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terlindungi dari setiap bahaya-bahaya kekacauan yang bisa mengganggu kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya mungkin mau berdoa buat kita semua, Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat apa yang Kau ajarkan kepada murid-muridnya. Itu juga menjadi pelajaran yang menarik dan berharga buat kami semua. Yang pertama, kami harus transform, mengubah mindset kami dari mindset yang menggerutu, mindset yang membanding-bandingkan, mindset yang mempersalahkan, blame others, blame situation, tetapi menjadi mindset yang grateful, mengucap syukur di dalam segala perkara di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Rubah mindset, cara berpikir kami. Untuk setiap hari kami mau izinkan Tuhan berbicara kepada kami sebelum dunia berbicara kepada kami. Kami mau katakan yang positif seperti yang firman Tuhan katakan. Kami mau menjadi apa yang Tuhan katakan kami jadi. Bebaskan kami Tuhan dari semua kekhawatiran berlebihan, kekhawatiran yang kronis, kecemasan yang kronis yang menghambat kebahagiaan dan aktivitas kami sehari-hari dan kesehatan kami. Tetapi juga Tuhan ajar kepada kami untuk put God in priority, our priority list. Letakkan Tuhan di dalam daftar prioritas kami, Tuhan yang menjadi utama. Pagi hari kami ketemu Tuhan, kami bicara dengan Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mendapatkan hikmat dan juga ketahanan di dalam menghadapi situasi-situasi yang mengancam di sekitar kami. Tuhan memberkati kami semua. Kalau hari ini ada yang khawatir karena ada sedikit sakit, atau ada gangguan ekonomi, gangguan kesehatan, di dalam nama Yesus Kristus mujizat Tuhan bekerja, dan Tuhan buat pertolongan. Tuhan, Engkau lakukan mujizatmu dan lepaskan, bebaskan mereka dari segala kekhawatiran yang dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau baik, dalam nama Yesus aku tahu bahwa Engkau berkuasa dan Engkau tidak berubah dari dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Hari ini juga Tuhan buat mujizat, melepaskan kami dari segala turbulence, dari segala kegoncangan, dari segala gangguan, dari segala badai-badai kehidupan kami yang bisa menyebabkan kami cemas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Amin.